para masyayikh, para kiai yang saya muliakan, utamanya para zuriat Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin rahimahullah, keluarga besar pondok pesantren, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebenarnya Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu tidak memerlukan SK kepahlawanan hari ini, karena alam barzakh tidak ditanya tentang SK presiden. Cukuplah beliau dengan amalnya beliau sendiri yang menghantarkan beliau secara husnul khatimah kepada Allah bisyafaati nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang perlu siapa? Yang perlu pengakuan itu kita yang berkumpul di sini sebagai santrinya, sebagai umatnya, sebagai penerus ilmunya, dan sebagai penerus perjuangannya. Ini yang memerlukan. Jadi SK itu tidak usah disimpan di kuburan gitu ya. Disimpan di pondok pesantren aja. Para hadirin hadirat, perlunya kita ini di mana? Perlunya pertama, pengakuan bahwa ilmu dan manhaj ilmu beliau ini selain mu'tadil diakui oleh agama, juga diakui oleh negara. Ini yang penting. Jadi ilmu dan manhajul ilm. Kalau ilmu itu kan isinya pengetahuan. Kalau manhajul ilm itu kerangka berpikir keilmuan di dalam berjuang. Karena berangkatnya berjuang ini dari ilmu, bukan dari nafsu. Dari ilmu, dan ilmu ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Terlebih khusus lagi an-nahliyah, terlebih khusus lagi rincian daripada ahli sunnah, baik di bidang tauhid, di bidang ibadah, di bidang muamalah, dan di bidang kauniyat, di bidang juga muhtasat, fenomena kealaman. Ini diracik begitu rupa sehingga menjadi landasan hidup yang kemudian dituangkan di dalam sebuah kendaraan yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu kendaraan untuk ngangkut ilmu ini. Nah, kalau sudah yang diangkut kendaraan ini bukan ilmu itu sudah nggak ada artinya. Oleh karenanya Kiai Ahmad Siddiq menyampaikan NU itu tidak hanya organisasi. Ilmu adalah jalan hidup kita. Fiddin wa dunya. Jangan disalahin. Kalau organisasinya boleh ganti-ganti. Tapi manhaj ini tadi jangan disalahi. Karena itu dirumuskan mulai as-salafus sholeh kita sampai kepada zaman lahirnya pesantren-pesantren yang dimulai dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai Hasyim Muzadi sekarang. Nah, para hadirin hadirat,
Jadi kalau ini harus dimuati manhaj, maka dawuhnya Kiai Ahmad Siddiq, NU itu harus seperti kereta api. Berangkatnya dari mana? Relnya mana? Masinisnya siapa? Kondekturnya itu harus lulusan apa? Kemudian kapan berhenti? Kapan berangkat lagi? Tidak setiap tempat sepur itu berhenti, Pak. Nanti ada tukang tape begini-begini berhenti sebenarnya. Ini sepur stres ini. Nah, ini jangan diubah jadi taksi. Kalau taksi itu tergantung yang naik ke sana, ke sana, ke sana dan sebagainya. Nah, manhaj ini berarti selain i'tidal diakui oleh pemikiran Islam dengan adanya kepahlawanan, ini diakui oleh negara. Nah, dengan demikian maka yang paling mendapat berkah dari kepahlawanan itu kita dulu sebelum Khadratus Syekh As'ad. Kita ini menjadi longgar, menjadi lapang, menjadi sah untuk melaksanakan manhaj ahli sunnah an-nahdiyah. Ini pertama. Nah, kemudian dari ilmu itulah lahir pengabdian masyarakat. Dengan pesantren dan sebagainya. Dan dengan pendidikan yang komplit. Oleh karena ilmunya komplit, maka pendidikan menjadi komplit. Kalau sekolahan itu mengajarkan ilmu, pesantren mengajarkan kehidupan. Oleh karenanya, ini kok diam saja ada apa ya? Mendengarkan apa enggak ini? Oh, Masya Allah, kok ada rupa tapi nggak ada suara sama sekali. Takut tidur, enggak ya? Nah, alhamdulillah. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, maka yang disatikan pesantren itu kehidupan. Bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya, bagaimana ilmunya, bagaimana tindak tanduknya, akhlaknya, dan model pengabdian masyarakat. Nah, kalau di sekolahan ya diajari ilmu, ya sudah, habis itu siang pulang. Nah, sehingga pendidikan hati, pendidikan pikiran, pendidikan roh, ini yang ada di pesantren. Sehingga seorang pengasuh juga murabbi ruhina. Tidak hanya murabbil ilm. Nah, ini akhirnya pesantren ini awet. Awet. Kenapa? Karena menyajikannya utuh. Tetapi karena perkembangan zaman, kebutuhannya membengkak. Kalau dulu saya waktu kecil mainan saya cuma main kelereng. Sekarang anak-anak yang di TK mainannya sudah main komputer, main HP. Pikirannya berubah, kebutuhan hidupnya berubah, tantangannya berubah, bahaya yang datang juga berubah. Maka dari manhaj dirosah dan manhaj akhlak ini harus ditambahi dengan berbagai macam kebutuhan baru yang disebut al-jadidul aslah. Tapi jangan salah pilih menjadi al-jadidul akbah. Jangan pilih menjadi barang baru tapi yang jelek. Nah, ini juga diakui oleh negara. Dengan adanya
banyak pahlawan nasional dari NU, dari pesantren, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Wahid Hasim, sekarang Kiai Asad. Artinya bahwa pemikiran keilmuan ini sah di dalam perkembangan Indonesia. Jadi yang untung itu kita sebenarnya. Nah kemudian yang ketiga, perjuangan. Kapan perang? Kapan damai? Kapan kita kompromi? Kapan kita melawan? Itu ada patokannya. Pada waktu kita diganggu oleh komunis pada tahun 60 sampai 65 awal, kita belum ngapa-ngapain. Tapi ada saatnya, satu ketika kita dikomando untuk perang. Jadi bukan kok perang terus begitu. Bukan pula kok diem saja. Karena NU itu Nahdlatul Ulama. Nahdah itu bangkit. Kalau tidak bangkit namanya Naumul Ulama. Nah kita sekarang sedang di mana? Sedang di Nahdlatul Ulama atau sedang di Naumul Ulama? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, siapa yang harus dimusuhi? Penjajah. Nah misalnya orang-orang yang beragama lain tapi tempatnya di Indonesia tidak dimusuhi sama ahli sunnah ini, yang Buddha, yang Hindu. Kristen sedikit karena ikut mana itu Belanda masuknya. Yang Klenik tidak dimusuhi tapi jadi sasaran dakwah kita untuk diislamkan. Sini bedanya Pak. Sehingga para ulama dulu pekerjaannya mengislamkan orang kafir. Nah sekarang ini pekerjaannya mengkafirkan yang sudah tambah habis orang Islam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah cara-cara ini jangan kita ubah Pak. Jangan kita ubah. Karena ini termasuk Al-Qadimus Saleh, hal-hal yang lama yang harus dipertahankan. Tapi bagaimana cara memasarkan pikiran lama itu di zaman yang baru, memasarkannya, nah ini masih kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau dulu kita jualan tape ya pakai daun jati, nah sekarang mesti harus tafadhol, ahlan wa sahlan Kiai Azaim. Saya lanjutkan Kiai. Maka banyak pesantren-pesantren yang ada sekolahannya. Ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada SMK, ada universitas. Tapi ini sekolah umum harus mengikuti landasan pemikiran pesantren. Bukan pemikiran pesantren yang diubah menjadi bagian dari sekolahan biasa. Sekarang seperti yang di Bululawang itu, Kiai Maftuh Said, Hifdzul Quran, tapi ada SMP, ada SMA. Sehingga masuk SMP, keluar SMA sudah hafal Quran. Sehingga nanti bisa dibawa menjadi dokter, menjadi ini yang hafizul Quran. Jangan hafizul Quran itu yang menganggur tok gitu loh. Akhirnya pekerjaannya ya nunggu kalau ada orang pindah rumah. Kalau ada ya bagus juga, tapi eman. Nah itu. Maka di pondok saya jadikan kuliatul Quran untuk mengutuhkan kembali antara ilmu uluhiyah, ilmu tauhid, ilmu ibadah, ilmu muamalah, dan ilmu kauniyat. Yang semuanya itu sudah berada di dalam Al-Quran. Yang kadang-kadang kita salah paham dikiranya itu bukan bagian dari Islam.
penelitian itu dianggap bukan bagian dari Islam, padahal itu ada perintah Quran untuk meneliti alam, untuk ini, untuk itu. Surat Yasin itu isinya kan macam-macam, ada matahari, ada bulan, ada falak, ada bumi, ada samudra, kan begitu. Tapi kan sudah kita vonis kalau surat Yasin ini jurusan orang mati. Jadi tadi kalau misalnya di desa apa ini namanya? Balut baru. Kok sukar gitu namanya? Balik baru. Nah, ya sudah salah sedikit, tidak apa-apa sama teman. Ada orang yasinan, berarti apa? Ada orang mati di situ. Tapi belum pernah ada seminar membongkar ilmu falak menurut surat Yasin. Nah, ini yang ditepuk tangan ini berarti belum pernah. Kenapa tidak pernah ada seminar tentang matahari berdasarkan surat Yasin? Kenapa tidak ada perubahan iklim berdasarkan surat Yasin? Karena surat itu bicara juga dengan perputaran iklim itu. Sekalipun itu tidak wajib karena fardu kifayah. Tapi kalau itu kita anggap tidak Islam, wah ini berbahaya. Disinilah letaknya inkhitat daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekonomi ada di surat Yasin. Hukum ada di situ dan sebagainya, maka perlu dibuka kembali keutuhan daripada Al-Qur'an. Nah, ini tantangan untuk pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang sudah banyak anak-anak dokter yang hafal Quran, sudah banyak. Insinyur, pejabat. Tapi biasanya pejabat itu yang rendah-rendah, Pak. Yang tinggi-tinggi itu tidak ada yang hafal Quran itu. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ini semua warisan NU diperjuangkan oleh ulama dan disahkan oleh negara, dijustifikasi melalui pengakuan adanya kepahlawanan. Jadi kita tinggal apa? Tinggal neruskan saja. Tinggal teruskan saja. Ini satu. Yang kedua, kepahlawanan beliau tidak akan lepas dari proses perkembangan Nahdlatul Ulama. Beliaulah yang memegang palu Pancasila ini diterima apa tidak diterima oleh NU di Indonesia. Yang mengajukan pikiran memang Gus Dur. Yang mencari dalil dari pemikiran Gus Dur itu memang Kiai Ahmad Siddiq. Tapi doknya ini tetap Kiai Samsul Arifin. Jadi beliau tidak salah kalau disebut pahlawan Pancasila. Lebih Pancasila daripada orang yang ngomong butir-butir Pancasila. Sekarang Pancasila kan jadi bundir-bundir gitu Pak. Nah, yang menarik adalah apa alasan diterimanya itu dan mengapa diputuskan kemudian diterima. Alasan yang dipakai itu ada 3. Kalau Gus Dur itu alasannya politik negara. Jadi kalau NU tidak ikut ini nanti tidak bisa mengisi negara, kita akan berseberangan dengan negara. Karena berseberangan dengan negara tidak kita isi, kita sendiri juga dikejar-kejar oleh negara sebagai orang yang tidak taat kepada negara. Ini kan tinjauan politik. Lapis kedua adalah tinjauan, ini waktunya masih ada ya?
Waktunya masih ada? Oh masih. Belum lelah ya? Ya kalau gitu saya yang lelah. Lapis yang kedua, penjelasan Kiai Ahmad Siddiq pandangan syar'i terhadap bentuk negara. Beliau mengambil Misaqul Madinah, penataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap negara Madinah yang disusun sendiri oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, sebelum Khulafaur Rasyidin. Perpecahan menjadi macam-macam itu kan setelah selesainya Khulafaur Rasyidin. Pada waktu Sayyidina Utsman ibnu Affan sudah mulai ada fitnah politik, kemudian terjadi juga pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di situ ambyar pecah. Maka yang diambil adalah susunan oleh Rasulullah sebelum semuanya itu terjadi. Jadi babonannya. Misaqul Madinah itu tidak disebut negara Islam. Kenapa? Karena negara itu bentuknya bisa macam-macam. Negara Islam pun juga bentuknya macam-macam. Ada republik Iran, ada kerajaan Saudi. Ya, yang cocok kerajaan Saudi itu. Kalau Saudi itu misalnya republik seperti Indonesia, setiap kita naik haji ada pilkada di sana. Sehingga orang Jember di sana bisa jadi tim sukses. Karena memang ahlinya menjadi tim sukses. Karena tim sukses itu nggak pernah rugi, Pak. Calonnya jadi ya sukses, dia calonnya nggak jadi ya tetap sukses. Alhamdulillahirabbil la haula wala quwata. Sampai wiridan juga dikerahkan untuk tim sukses. Istighosah untuk calon. Padahal isinya astagfirullah. Oh, apa hubungannya astagfirullah sama coblosan itu? Nah, tapi untuk rame-rame perlu karena ini ada biayanya, Pak. Nah, yang ketawa mesti pengalaman ini. Pernah ada yang enggak masuk akal itu dimasukkan akal gitu. Tadi ya tasawwaru min suratil akhirah fasara amalat dunya bisuin. Kadang-kadang istikharah dipakai untuk pilkada gini. Akhirnya ruwet karena yang istikharah 3 orang, hasilnya kok 4. Dan yang satu ikut siapa? Begini ini ya kacau. Gitu. Ini tidak termasuk pakem NU sebetulnya, ini termasuk keramaian NU. Keramaian NU. Nah, sehingga dengan demikian maka Misaqul Madinah itu tidak diberi nama, cuma diberi isi. Isinya menurut Rasulullah pertama ukhuwah bainal muslimin. Yang kedua ukhuwah bainal adyan. Kemudian yang ketiga iqamatul haqqi wal hukam, penegakan hukum dan kebenaran. Kemudian yang keempat tentang al-musawah fil iqtisad, pemerataan ekonomi. Lalu keadilan sosial, al-adalah fil ijtima atau fil mujtama. Kemudian al-ukhuwah bainal qabail. Lalu kemudian asy-sya'biyah atau nasionalisme. Dan yang terakhir yang penting, adat istiadat kabilah-kabilah itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dibiarkan jalan. Tidak diharam-haramkan begitu. Sekarang semua haram.
ada kawin pakai janur haram. Ya mesti saja pakai janur. Kalau di Arab ya ndak ada, karena Arab itu ndak ada klopo, Pak. Yang ada itu kurma lah, kurma nggak kena digawe hiasan-hiasan kan nggak kena. Nah begini-begini diserahkan gitu. Al-adah muhakkamah ma warada fi syar'i mutlaqan wala dhabita lahu wala fil lughah yurja'u ilal 'urf. Dikembalikan kepada adat budaya. Pokoknya negara apapun, kapanpun, namanya negara itu Islam ndak Islam, hal-hal itu tadi harus dijalankan di dalam negara itu. Dan harus diperjuangkan oleh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam itu harus ukhuwah, tidak bisa wahdah. Karena setiap golongan mesti bangga dengan golongannya sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka yang bisa adalah konfederasi. Wong torekot saja itu 40 macam, Pak. Padahal torekot itu yang sudah tidak dunyo-dunyoan itu. Nah, apalagi yang ekonomi, Pak. Masya Allah. Apalagi yang politik. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Sehingga bentuk Indonesia seperti apapun, maka 7 hal tadi harus ada di Indonesia dan harus diperjuangkan. Dan memperjuangkan itu tidak otomatis berhasil, karena orang lain juga merusak Indonesia dengan caranya sendiri dan menentang daripada Mitsaqul Madinah yang akan kita tegakkan itu tadi. Nah, setelah itu masih tanya yang namanya Hadratus Syekh Yai As'ad Syamsul Arifin ke Pak Harto. Pak Harto, sebenarnya Pancasila itu makhluk apa? Dia mau dijadikan agama mau dijadikan Pancasila apa enggak? Ini jelas dulu sebelum saya rapat sama kiai-kiai. Setelah mendapat jawaban tegas bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan, dan Pancasila hanya pintu gerbang saja untuk masuknya semua agama membangun Indonesia, maka sudah tidak melawan daripada Mitsaqul Madinah. Diputuskanlah di situ. Wah, saya ketika itu ketua panitia. Kena ketua panitia jurusan Ansor yang jurusan ecek-ecek gitu. Saya masih muda, tahun 84. Saya jadi MC gini ini dilatih 1 bulan, Pak. MC ini kita. Karena ada Pak Harto radhiyallahu an, ini tidak ada. Jadi kepada itu di ilatnya ini dianukan. Tahsinul kalam terus. Nanti beduknya itu dia Pak, takut ada bomnya di dalam beduk. Ada seorang ibu fatayat ditangkap gara-gara ini mau ditempati presiden dan jajarannya. Ada ibu Mbak Fatayat yang datang bawa karangan bunga, diletakkan di sini. Kan biasa kalau di pondok. Di pondok sudah biasa, itu untung ada bunganya. Biasanya kan kates yang di situ. Itu dicurigai, Pak. Dia sedang pasang apa? Ditangkap. Masya Allah, itu gawatnya itu setengah mati. Saya presiden, itu salah, Pak. Yang benar presiden. Wah, lah tajwidnya kok sulit sekali. Itu. Saya itu ketua panitia jurusan wirawiri, jadi saya mengikuti itu, Pak. Mengikuti. Kiai-kiai yang rapat tahun 83, setahun sebelum muktamar, itu hampir berkelahi, Pak. Terutama ulama-ulama dari Madura yang keras-keras itu, Pak. Padahal Sukoharjo itu juga Madura, bagian KW2 kan begitu.
Wih, kok udah gebrak-gebrakan meja. Agama kita mau diganti dengan pikiran manusia. Begitu. Gawat, Pak. Ya baru reda setelah dipidatui Misakul Madinah itu tadi. Nah, salah satu dari kekaguman saya ketika itu kepada Kiai Ahmad itu membandingkan begini. Kadang-kadang isi daripada Islam tidak ada di negara Islam, tapi ada di negara yang non-Muslim. Misalnya masalah ukuran, masalah timbangan, masalah barang-barang yang hilang. Itu kalau di Islam kan harusnya tidak boleh, Pak. Wailun lil mutaffifin. Barang yang hilang lukota kan harus diumumkan, kan gitu. Loh, itu di sini tidak ada, Pak. Yang ada di negara-negara Jepang, di negara Korea itu ada. Jadi kalau kopernya Bapak ketinggalan di bandara mesti kembali. Karena mengembalikan itu pakai uang negara. Tidak mengembalikan kriminal. Jadi pasti kembali, Pak. HP ketinggalan di taksi, balik, Pak. Karena kan ada KTP-nya yang dimasukkan sebelumnya itu. Jadi di negara kafir barang yang hilang itu ketemu semua, Pak. Lah di Indonesia ini yang Muslim tok, barang yang ada hilang semua. Lah kira-kira iya apa enggak? Hilang semua. Mulai yang paling kecil sampai barang yang paling besar entek semua di sini. Ini bagaimana ini? Bagaimana? Nah, begitu. Jadi kadang-kadang hak milik kita tidak ada di rumah kita, tapi ketelisut di rumah tetangga, itu harus diambil kembali, dibawa ke rumah kita. Di negara-negara yang maju itu, Pak, sekalipun tidak Islam, soal pemalsuan, keaslian barang, Masya Allah, Pak, luar biasa ketatnya. Keliru, gram-gramannya, kiloannya langsung ditutup. Nah kalau kita kan enggak, Pak, itu sudah biasa. Kalau itu ditutup, Pak, ditutup semua itu toko-toko. Saya beli di Jember itu 2 kilo rambutan. Ini manis, Pak. Oh manis, Pak. Setelah beli kecut, Pak. Lupa ini kok masem, Pak. Aduh sampean kok repot. Sampean 2 kilo masem kok rame. Kula niki petang keranjang niki masem saja ya. Itu negara Islam apa enggak Islam gitu? Islam apa enggak Islam? Yang paling ngeri, ini tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong orang. Saya membeli lampu di Jakarta di belakang PBNU. Yang kuno, lampu tarian itu yang kuno. Nah kalau yang kuno itu mahal, Pak, 2,5 juta yang kuno. Kalau yang baru kan cuma 600 itu. Saya minta yang kuno. Oh iya Pak Haji, ini tinggal 1. Ya sudah, saya minta yang kuno. Berapa? 2,5 juta. Ya 2,5 juta. Setelah saya lihat ini baru, Pak, baru cetakan. Loh Pak, ini baru, Pak, bukan kuno. Jawabannya bagaimana? Sampean ini kok rewel, Pak Haji ini. Sampean biarkan sendiri, lama-lama kuno sendiri. Coba, kira-kira yang jual ini NU apa enggak kira-kira, Pak? Sampai kok rewel. Akhirnya saya karena mangkel, Pak, saya bayar 600, Pak. Loh kurang, Pak Haji. Ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Ayo kan. Kira-kira itu di negeri Islam apa enggak Islam, Pak? Oleh karenanya isi itu penting. Isi itu penting. Setelah saya jawab bisa, bingung dia. Oh, Bapak ini dari Sidoarjo? Enggak, saya dari Malang. Lu Malang mana? Saya sering ke Malang. Itu pesantren Al-Hikam, itu pesantren saya.
Oh kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzadi ya. Kok enggak bilang dari tadi ya? Kalau begini kan malu saya ini. Bilang kalau Bapak ini Pak Hasyim Muzadi. Loh masa ada orang mau beli kok bilang-bilang namanya itu loh gimana? Waduh jangan sampai kualat saya Pak Kiai. Ya sudah saya potong 50. Akhirnya 550 harga. Jadi dia takut kiai apa takut agamanya? Jadi Mitsaqul Madinah itu bikin melek mata kita. Bahwa semua bentuk-bentuk itu kita yang buat. Apakah demokrasi, apakah dia republik, bentuk-bentuk itu adalah yang kita buat. Yang dibuat oleh Rasulullah sendiri adalah makna daripada perjalanan negara. Jadi lau anna ahlal qura amanu wattaqau ila akhiril ayat, itu ahlal qura loh ya, bukan kuronya. Itu penduduknya, bukan status atau formulasi daripada negara. Nah coba sekarang negara-negara Islam kita yang hancur-hancuran, bagaimana itu? Pasti karena melanggar Mitsaqul Madinah. Nah oleh karenanya maka ditetapkan Khittah NU. Khittah NU itu isinya pertama kali ya Mitsaqul Madinah itu ketetapan bahwa ideologi negara diserahkan kepada Pancasila. Ideologi NU adalah akidah syariah menurut ahli sunnati wal jamaah. Satu. Yang kedua, NU berdiri sendiri, tidak ikut menjadi bagian dari salah satu partai politik. Supaya apa? Supaya hubungan NU sama negara itu langsung, tidak usah muter lewat partai politik. Dulu tahun 52 NU jadi partai politik. Sebelumnya NU ini menjadi jamiah yang ikut MIAI, dan MIAI itu lalu membentuk partai namanya Masyumi. Masyumi kita bagian dari Masyumi, tetapi tahun 52 kita keluar dari Masyumi untuk menghadapi pemilu 55 sendiri. Kenapa kita keluar dari Masyumi? Ada dua alasan. Alasan syar'i dan alasan politik. Nah ini penting ini. Alasan syar'inya, manhajul fikirnya tentang negara itu tidak sama Pak. Kita dengan Masyumi tidak sama. Kalau Masyumi itu masih mau berontak, PRRI, Permesta, DI, TII. Kalau NU enggak, mengisi, tidak mau berak-abrik Indonesia ini. Itu dari segi politik. Dari segi syariat kita pakai iktidal, tawassut, tawazun. Sementara mereka hanya menggunakan rasionalitas saja. Akhirnya keluar tahun 55 ikut partai sendiri, bikin partai sendiri, ikut pemilu sendiri. Ketika ikut Masyumi kita dapat 9 wakil di parlemen, tapi ketika kita berdiri sendiri kita dapat 45. Berarti yang diintit oleh Masyumi berapa itu? Ngerti diintit apa enggak? Ya enggak ngerti ya enggak apa-apa. Ya diintit lah, ada pengentitan di situ. Nah, mulai 55 waktu zaman Bung Karno sampai 71 baru ada pemilihan umum lagi. Nah, ketika itu masih partai NU. Terus
71 plus 2 tahun 73 gabung sama Partai Persatuan Pembangunan. Ketika itu saya ketua NU, saya juga ketua P3. Nah, akhirnya rapat NU itu tidak pernah bahas hukum, Pak. Bahas DPR saja terus. Dan sokongannya tidak masuk-masuk. Bahas saja terus gitu. Minta ganti ini supaya direkol ini, gantian begitu. Kalau rapat NU itu. Jadi tidak koper mengadakan baksul masail. Karena yang membahas sendiri itu masail. Pengurusnya sendiri adalah masail. Akhirnya bertahan berapa tahun itu? Bertahan 73 sampai 84, 11 tahun. Kemudian dinyatakanlah di Situbondo itu kita berdiri sendiri sebagai Jam'iyah. Apakah kita tidak perlu partai politik? Perlu partai politik, tapi jangan digabungkan dengan NU. Kenapa kok tidak boleh digabungkan? Karena pikiran politik sama pikiran NU itu beda. Kalau pikiran politik itu bagaimana ngurus kekuasaan, ngurus uang, ngurus jabatan. Itu saja. Jadi bawanya kemana-mana kalkulator aja begitu, Pak. Nah, NU kan bawa tasbih. Nah, kalkulatornya partai itu tambah sama kali, kurang sama bagi, itu enggak ada, Pak. Jadi maunya badi terus. Nah, kenapa enggak boleh dicampur? Kalau pikiran yang politis ini dipindahkan ke pikiran NU, maka manhaj yang tadi disebut di dalam Mitsaqul Madinah bisa bongkar karena politisasi itu. Paham apa tidak paham kira-kira? Alhamdulillah kok paham ya. Nah, para hadirin hadirat, tapi kita perlu anak-anak kita, partai politik, perlu supaya dia ngerti negara. Tapi dititipi NU dia berangkat ke sana. Jangan manhaj politik ini dipindahkan ke batok kepalanya NU. Ini keputusan khitah NU yang kedua. Yang kedua ya. Nah, sekarang ini kacau, Pak. Asalnya tahun 1998 saya ketemu Gus Dur rahimahullah. Gus Dur bilang sama saya, Pak Hasyim, ini perlu enggak diceritakan ini? Oh, perlu. Pokoknya untuk rasan-rasan mesti cocok lah orang ini. Saya mau buat partai, kata Gus Dur. Loh, katanya kita Gus, kok sekarang mau membuat partai? Oh enggak Pak Hasyim, begini, NU tetap seperti yang sekarang, tapi karena ini reformasi harus diisi itu parlemennya oleh anak-anak kita. Nah, PKB itu yang ngurusi ininya saja, seluruhnya NU harus tetap pada manhaj NU itu. Oh begitu. Terus bagaimana? Pak Hasyim yang ngurusi NU, saya yang ngurusi PKB, kata Gus Dur, karena saya sekalian mau jadi presiden. Oh iya Gus, setuju saya gitu. Jadi saya akan ngurusi NU dan saya tidak akan masuk jadi pengurus PKB. Sampean yang ngurusi PKB tidak usah jadi pengurus NU. Supaya manhaj ini tadi selamat gitu. Manhaj ini tadi selamat. Udah salaman, habis salaman saya ngurusi NU, sampai sekarang saya juga enggak jadi pengurus PKB. Hanya kalau pemilu nyokong-nyokong, kasihan anak-anak ini kalau enggak jadi. Nanti pengangguran, repot juga, kan begitu. Ya, saya ikut, tapi ya sekian saja.
Nah, dulu janjiannya dengan Gus Dur, ini begini Pak Sim, anak-anak itu nanti kalau sudah di pemerintahan, di parlemen, untuk masalah strategi negara berembuk saja, bukan memimpin. Berembuk saja. Tapi sekarang itu berembuknya ndak ada. Ya sudah, pokoknya la kalam wala salam. Nah, sekarang lagi PKB pingin mimpin NU. Wah, ini salah besar. Kalau PKB pingin mimpin NU, maka yang pertama kali rusak adalah manhaj Nahdliyah. Wong setiap tahun mau pemilu kita sudah gelem nyoblos kok. Ada apa? Manhaj ini harus dikooptasi. Langkah ini sangat berbahaya. Memang setelah Gus Dur diganti oleh Pak Muhaimin ini radhiyallahu an ini berubah komitmen ini tadi. Oleh karenanya khitoh ini harus kita hidupkan kembali supaya marwah NU itu naik lagi. Sekarang itu kiai dipimpin anak-anak, mestinya anak-anak yang dipimpin kiai. Bener apa enggak? Benar. Mestinya soalnya politisi itu dipanggil sama kiai sama surya, kamu harus begini. Jadi kiai itu jadi patoknya. Nah, kambing-kambing itu diikat di patok itu supaya tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Sekarang patoknya ini ikut kambing, seret sana, diseret di sini dan sebagainya. Jadi antara ikut nyoblos sama dipimpin itu sangat beda. Apalagi politik sekarang. Politik sekarang itu sudah sulit mencari politik perjuangan, yang ada adalah politik perdagangan. Maka apapun juga pada waktu kita ini mempahlawankan kembali Kiai As'ad, maka NU harus dikhitohkan kembali. Kalau tidak, maka NU tidak ada harganya sama sekali nanti di muka umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masalah-masalah yang selanjutnya diputuskan adalah NU bergerak pada mabadi' khairu ummah. Ekonomi, masalah pendidikan dan sebagainya diurus lagi. Karena yang sudah sekian lama nggak keurus. Sekarang baru keurus, sudah diselimuti oleh pemikiran-pemikiran yang politik praktis. Politik itu kita akan nyoblos saja setiap 5 tahun 1 kali. Titik. Selebihnya kita menggunakan khitoh Nahdlatul Ulama. Ini saya mohon sekali supaya direnungkan sama ulama-ulama. Karena sekarang ulama-ulama ini dipimpin sama anak-anak. Dikumpulkan dipidatoni. Loh ya apa sih kok dipidatoni ini kiai? Akhirnya jadi Nahdlatul kanak-kanak. Tidak lagi Nahdlatul Ulama. Jangan begitu. Jadi ilmu ulama ini harus wujud menjadi riasatul ulama. Para hadirin hadirat, itu jasa besar sekali. Tapi sayang sekarang diterlantarkan oleh kita sendiri. Maka semakin hari semakin surut cahaya Nahdlatul Ulama itu. Sama ormas lain ribut gegeran, omongnya sesuai dengan tanggalnya, perjalanannya kemana, ndak ada relnya. Semuanya disebabkan karena meninggalkan khitoh itu. Saya Pak selalu yakin bahwa keputusan alim ulama yang mukhlisin seperti ini jangan dicederai. Dulu ulama membuat NU itu dengan tirakat, dengan puasa. Jadi tidak cocok kalau dipimpin orang yang suka makan, itu tidak cocok. Wong lahirnya pakai tirakat. Nah, kemudian para hadirin hadirat yang saya muliakan, keputusan khitoh
Itu keputusan seluruh ulama, yang ulama-ulama arifin masih lengkap ketika itu. Saya itu ya cuman kacung-kacung saja ketika itu. Masih ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Makhrus Ali, Kiai Ali Maksum, ada Mbah Mat dari Watu Congol, masih ada ulama-ulama yang kalau mereka bersatu, seluruh orang NU bisa dikomando secara bersama-sama. Dan sekarang yang komando itu sudah tidak ada lagi. Padahal kita tahu tadi ceritanya Kiai Muhyiddin betapa ruwetnya keadaan sekarang. Betul apa enggak? Keadaan sekarang ini lancar apa ruwet? Dalam keadaan ruwet kita tidak punya komando. Masya Allah. Biasanya kalau ruwet begini harus wiridan ini, harus wiridan itu. Amaliyah ini, amaliyah itu. Sekarang sudah tidak ada lagi itu ceritanya. Maka terakhir saya sampaikan, kembalilah kepada khittah, sehingga NU kembali haibahnya, kembali daripada apa-apa yang memang diputuskan oleh ulama. Tentang partai dan sebagainya, kita pikir 5 tahun satu kali, kalau waktu kita nyoblos saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.